dan namanya orang sakit ya, ada sedih juga. Jadi Bensu ayo makan apa gitu, biar maksudnya ayo cepet, biar cepat sehat. Namanya orang sakit mulutnya nggak enak, pasti kan susah makan gitu. Iya Bensu, tapi aku nggak nangis, tetap hampir mau nangis tapi aku tahan gitu, aku tahan. Nah terus tiba-tiba jam 10 malam itu adikku tuh ngasih kabar, badanku lagi panas tinggi tuh, lagi panas tinggi banget. Tapi aku udah feeling, ini kayaknya berita nggak benar, beritanya. Hai, denger. Nggak kerasa ya, udah lebih dari 1 bulan kita menjalani PPKM. Kalau kalian selama PPKM lebih banyak kerja dari kantor atau kerja dari rumah? Pokoknya kalian harus tetap kerja dari kantor, yang penting kalian harus selalu stay safe, dan tetap prokes, jangan lupa, harus 5M. Kalau gue selama PPKM ini, 90% kegiatan gue di rumah aja sih. Dan gue selalu mulai hari dengan kopi, karena gue pencinta banget kopi. Kayaknya kalau minum kopi, mood gue kayak langsung naik aja gitu. Gue mau ke studio podcast, dan tadi gue baru kelar mandi pakai body care terbaru dari Scarlett Watani, yaitu Aroma Kopi. Ini dia body scrub kopinya dari Scarlett Watani. Ini wangi kopi banget. Gue suka banget body scrubnya karena buirannya ini halus banget, jadi nggak sakit pada saat dipakai. Dan bisa mengangkat semua sel kulit mati gue. Setelah gue diemin 3 menit, gue bilas deh. Langsung deh gue pakai shower scrubnya. Yang gue suka dari shower scrub Scarlett Watani ini ada buirannya, sehingga benar-benar maksimalkan gue pada saat mandi. Kandungannya mengandung glutathione, vitamin E, dan kolagen yang berguna untuk mencerahkan kulit dan mengangkat semua kotoran yang nempel di kulit gue. Sekarang badan gue benar-benar jadi aroma kopi banget, benar-benar naikin mood gue pagi ini. I'm so ready for today. Siapa yang kemarin nungguin lanjutan podcast gue bareng Bibi Noni, asisten dari The Onsu Family? Kita lanjutin yuk. Oh iya, ada yang lupa. Karena cuaca di Jakarta sepertinya lagi panas banget sekarang ini, dan juga studio podcast gue ruangannya ber-AC, jadi gue butuh banget body lotion. Gue selalu bawa di mobil body lotion favorit gue dari Scarlett Watani, yaitu Jolly. Yang gue suka dari body lotion Scarlett Watani ini, ada lock unlocknya, jadi aman dan gak tumpah saat gue bawa kemana-mana. Body lotion Scarlett Watani ini gak lengket dan langsung meresap di kulit gue. Look different. Kulit gue langsung cerah kan? Karena kandungannya mengandung glutathione, vitamin E, niacinamide, dan kojic acid yang berguna untuk mencerahkan dan menutrisi kulit kita. Dan wanginya, ini kayak wangi YSL Black Opium Eau de Perfume. Mewah banget. Jadi gue nggak perlu pakai parfum lagi, udah ready to go. Yang paling penting, semua produk dari Scarlett Watani ini sudah BPOM dan harga satuannya cuma Rp75.000 aja. Ups, awas, jangan beli yang palsu ya. Yang aslinya, cek di description box gue. And now, let's go to studio podcast. Bibi Noni. Hello. Titik terendah Bibi selama jadi asistennya Ruben Onsu dan jadi pegang rambutnya Betan apa sih? Tapi mungkin lebih ke Ruben kali ya. Titik terendah Bibi selama 14 tahun jadi asistennya Ruben Onsu apa? Titik terendahnya maksudnya ini yang membuat terharu atau membuat kayak aduh gua kayaknya mau resign atau apa, pernah nggak sih mengalami kayak gitu? Ada karena mungkin semua namanya kerja itu capek. Betul. Cuman kita kan butuh kerjaan sebenarnya. Gue tuh merasa capek karena waktu itu karena mungkin nggak kayak sekarang banyak orang. Kalau dulu tuh beberapa orang, jadi nggak ada libur istilahnya. Yeah. Dulu nggak ada libur gitu kan. Bingung juga karena mau minta libur, jadwal setiap hari ada. Jadwal setiap hari ada. Jadi aku pernah sempet ngomong, gue kayaknya ini kalau nggak ada libur gue resign aja deh. Terus dia yang udah ngobrol, ya terus gimana? Sekarang maunya gimana? Ya udah libur, makanya ada libur dulu liburnya sehari, jadinya dikasih 2 hari malah. Seminggu Sabtu. Tadi aku minta Sabtu aja libur. Terus akhirnya ya udah deh Sabtu Minggu jadi 2 hari. Ya udah sekarang, kalau sekarang kan udah banyak orang yang ganti-gantian gitu.
Kalau dulu semua Bibi, nggak ada shift-shiftan, jadi perubahan apapun Bibi semua yang pegang. Semua, walaupun ada beberapa orang, aku setiap hari ada. Setiap hari ada, walaupun ya setiap hari ada. Oke. Setiap hari. Kalau sekarang kayaknya lebih malang jarang ada standby ya, Bi? Sekarang lebih Udah jadi bos agak ya? napasnya panjang gitu. bukan bos, jadi sekarang Bensu kan nggak tahu gitu. Mungkin dulunya dari awalnya aku ikut dia, mungkin tenagaku kan udah nggak sebanyak dulu, tapi tetap alhamdulillah masih semangat gitu. Masih syuting, ayo gitu. Tapi sekarang Bensu, aku kayaknya nggak ikut ini ya gitu. Ya udah nggak apa-apa. Dia itu ya, oke gitu. Oke, nggak apa-apa. Jadi sekarang pun enggak dari dia pagi berangkat kayak dulu sampai selesai tengah malam, enggak. Jadi paling ngurusin pagi, bla 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 bla, selesai. Paling aku nanti tinggal, kalau di rumah pun aku tinggal kontrol aja. Misalnya ada yang muka yang mengkilat atau rambutnya apa, baru aku telepon. Masalah dia di stesen mana, aku minta tolong sama orang makeup atau orang makeup minta benerin. Gitu gue. Bilang dari gue ya. Bilang dari gue. Takutnya mereka sungkan kan, sungkan. Udah, tinggal gitu doang, tinggal ngontrol, lihat gitu. Itu kayak agak ini deh rambutnya gitu, suka begitu. Jadi sempat dari seorang Bibi, biar orang ngeliatnya kayaknya enjoy happy aja, sempat ada juga pernah kepikiran sempat mau resign ya berarti ya? Sempet. Namanya kerja pasti ada plus minusnya juga ya, maksudnya ada jenuh gitu ya? Jenuh karena kan memang kerjaannya ya kita waktu kan nggak kayak orang kerja ngantor. Iya. Namanya syuting kan, kerja ngantor dari pagi ke sore, enggak. Cuman ya kayak aku bilang gitu, kerja dari hati, enjoy. Cuman ada masanya yang lowbatnya sih ada. Si lowbatnya. Lowbatnya kayak gimana? Lowbatnya capeknya ada. Iya. Tapi pernah sampai bener-bener, aduh gue pernah ngelihat hal tersedih nggak sih selama misalnya Bensu, entah itu Bensu sakit, apa, pernah nggak sih ngerasa Bibi sedih banget? Aku ngerasain gitu. Kalau dia sedih banget, sakit karena dia orang yang jarang sakit. Sama aku sebenarnya, aku orang yang alhamdulillah sih maksudnya untuk sakit tuh jarang. Sama dia, padahal kalau untuk cara kerja kalau luar biasa. Kalau untuk vitamin sih juga jarang juga, terlalu sering tiap hari dulu kan. Nah, dia tuh pas sakit, gue ngerasa kasihan, maksudnya gimana sih orang sakit yang biasanya lincah tiba-tiba lu tergeletak. Iya. Dan sempat waktu itu aku sempat lihat Bensu kan sempat kurus, sempat sakit waktu beberapa tahun yang lalu itu kan, tapi alhamdulillah udah sehat lagi kan. Nah itu sedih gitu, ya Allah, maksudnya itu kadang di setiap sholatku kan selalu kita semua dikasih kesehatan, terutama dia juga, selain orang tua dia juga, karena kan biar gimana pun aku kerja sama dia, kasih doa yang terbaik kan buat dia. Bi, kan sempat juga waktu itu kan Bensu sakit juga kan, sempat hilang dari entertainment kalau nggak salah, pasti yang sakit dari gemuk, tiba-tiba yang kurus banget gitu kan. Itu gimana sih Bi ceritanya, ada kesedihan kan? Berarti Bi kan nggak asistenin Bensu kan pada saat Bensu sakit itu kan, apa gimana? Aku sih tetap nemenin gitu waktu pas dia sakit, jadi jangan saat dia senang aku nemenin, saat sakit ya sedih juga, karena Bensu itu sosok orang yang ceria, happy, rame gitu. Tiba-tiba ngelihat dia sakit, yang sampai mau makan pun, dia namanya orang sakit ya, ada sedih juga. Jadi Bensu, ayo makan apa gitu, biar maksudnya ayo biar cepat sehat. Namanya orang sakit mulutnya nggak enak, pasti kan susah makan gitu. Tapi tetap berusaha untuk mau makan, sampai nemenin dia ke villanya dia, sampai udah gitulah, sampai akhirnya sampai sembuh gitu. Separah apa sih Bi sakitnya? Waktu itu kan kita tahu kan Bensu dari gemuk, kurus banget kan. Bukan karena diet, bukan karena diet yang dulu dari budget itu, bukan diet. Itu beda. Itu kalau yang kemarin itu sakit mungkin dia karena kecapean. Karena waktu itu dia habis dari luar negeri. Mungkin cuaca di sana itu ada salju, Jepang kalau nggak salah. Udah langsung sakit pulang di Indonesia, mungkin nggak kuat kan. Dia sebenarnya orang nggak terlalu kuat dingin, sama kayak aku. Kalau misalnya tidur pun kalau AC bila perlu udah dingin dimatiin. Nah ini ngelawannya salju, dingin banget parah. Udah pulang dari sakit, ya udah gitu, mungkin dia udah capek kali. Berapa lama waktu itu sakitnya sampai 2 minggu kalau nggak 2 minggu. 2 minggu udah pulih.
Tapi dulu kan sempat ada gosip tuh katanya disantet lah, yang ada yang apa segala macam itu. Wah, itu apa itu? banyak ngomongnya. Tapi kan enggak lah. Tapi secara medis emang itu sakit. Sakit. Oke. Tapi kalau yang ceritanya yang dari gemuk dulu, Bensu kan sempat yang buncit, gemuk, kurus itu gimana? Itu diet apa sakit atau apa? Zamannya dulu itu, zamannya Mama Mia itu sampai ke blazer jas, udah nggak bisa dikancing. Itu gimana tuh? Nggak bisa dikancing, memang lepas, nggak bisa dikancing, memang bener-bener mentok, nggak bisa dikancing. Itu sebuncit itu tuh masih ada kayaknya fotonya di ini. Buncit banget. Nah akhirnya dia, nah itu aku bilang dia orangnya apa yang dia mau, gue harus bisa begini nih, gitu. Gue pokoknya harus bisa, niatnya niat banget gitu. Akhirnya dia ngurangin nggak makan nasi awalnya. Maksudnya kalau kita tiba-tiba makan nasi, karena dulu acaranya banyak, jadi setiap pindah lokasi itu kita makan. Dulu ke TV lain, kita nongkrong dulu sebelum acara, nongkrong makan mulu. Setiap pindah lokasi makan, setiap yang dicari makan. Apa nggak kita pada buntel-buntel kayak ikan koki perutnya? Bibi juga sempat buncit kan waktu itu ya? Buncit sama buncit. Nah, ngikutin dia. Karena aku tahu dia nggak makan nasi. Aku setiap pagi rebusan sayur, nasi buah apa segala macam kan aku nyiapin. Nah, sempet turun. Kok iya juga turunnya. Cuman kan kalau total nggak makan nasi kan kelayangan. Nah, udah tuh akhirnya dia berhasil, aku tetap nggak diet. Aku sosok coba ikut diet. 5 hari nggak makan nasi. Pulang dari tempat dia, aku mau ke kosan. Kok aku gemeteran ya bawa motor? Kenapa ini? Terus aku mampir ke rumah makan Padang. Makan aku 2 piring, abis makan gue gak gemeteran, berarti gue kelaparan. Berarti emang Bibi gak bisa diet gak makan nasi, gak bisa ya? 5 hari loh aku bertahan gak makan nasi. Okay. Aku cuma makan minum jus, makan ketoprak apa, pokoknya gak makan nasi aja. Udah gak bisa, semenjak itu enggak lah. Gak perlu dietkan, tapi sekarang badannya udah singset ya? Karena nasi juga dimakan tapi dikurangin lah. Oke. Terus ada lagi nggak sih Bi yang menurut Bibi hal tersedih selama Bibi jadi asistennya Bensu 14 tahun yang netizen belum tahu di belakangnya terlepas dari yang sakit tadi, ada lagi nggak sih? Kan orang taunya kayaknya seorang Bensu kan bahagia terus di depan kamera, Bibi juga ceria-ceria terus, ada nggak sih? Hal yang membuat apa gitu yang almarhum papanya dirawat. Oh, almarhum bapaknya Bensu. Emang gimana Bi ceritanya waktu itu? Itu kalau Papa almarhum Bensu itu kan sama aku juga sayang. Sayang pernah kalau waktu pas dia sakit, Bibi kamu jangan pernah ninggalin Bensu ya. Apapun, katanya gitu. Iya Pak, gitu. Sayang sama aku tuh sayang, deket gitu. Nah, di saat dirawat, maksudnya di lokasi syuting pun si Bensu juga nggak tenang. Kepikiran, bukannya pikiran. Ya pas di saat kerja ya kerja, di saat itu dia yang nggak kayak biasanya. Nah itu kejadiannya waktu pas aku syuting di mana bukan di Lampung, pokoknya di Sumatera aja syuting sehari. Nah almarhum Papa Bensu itu udah koma. Nah terus syutingnya belum kelar dia izin, feeling kali ya, feeling. Dia pokoknya di saat syuting itu dia nggak tenang gitu. Pas untung nggak tahu dia feeling, pas sampai Jakarta dia malamnya telepon aku nangis. Bi, Papa nggak ada. Papa nggak ada Bi. Terus maafin Papa ya. Iya, so aku kaget kan. Terus akhirnya udah besoknya kita pada pulang. Aku langsung dari lokasi syuting ke rumah duka. Itu pokoknya dia itu minta selama di rumah duka ya nemenin dia terus sampai penguburan. Beberapa hari itu di situ. Sedekat apa emang Bibi sama papanya Bensu? Aku nganggap almarhum Papa tuh, Papa yang almarhum Bensu tuh udah kayak bapak sendiri. Udah cerita apa, orangnya juga seru banget. Cerita lucu lah. Lucu, pokoknya cerita apa aja itu seru sama almarhum Papa. Sempat kayak saya
kehilangan, aku kehilangan Dan juga. apalagi yang tadi aku sempat dengar juga pas papanya Bibi juga sempat meninggal pas dalam kondisi nggak bisa pulang juga ya Bibi ya. Iya. Itu lebih duluan papanya Bensu ya berarti yang Iya meninggal. duluan. Karena bapak aku tuh 4 tahun dirawat. Tahun pertama itu bapak tuh lagi gawat-gawatnya istilahnya. Bapak lagi gawat-gawatnya pas aku lebaran pulang, dan itu bapak udah pamit ke kita pikir karena aku udah ikhlas gitu. Karena waktu itu anaknya kan pada ngumpul semua. Udah setelah itu tahun pertama, tahun kedua sampai ketiga, tahun keempat pas masuk pandemi. Pas masuk pandemi itu lebaran pertama aku nggak bisa pulang. Pandemi pertama nggak bisa pulang. Tiba-tiba bapak lagi kritis, koma. Pas sore ditelepon video call sama adik-adik. Bapak udah nggak bisa ini, kata gitu. Soalnya aku bisa ngelihat, ya Allah bapak. Nggak aku sampai ngeliat tapi nggak komentar. Bang ini adik bapak. Pak, aku udah teriakin bapak, Pak. Terus kan, ya udah kasih doa aja. Pikiranku bercabang waktu itu, aku lagi ditunggu di ruang kerja, di ruang makeup kan. Terus nggak lama, udah nanti kita telepon lagi ya, keputus. Tapi aku masih kepikiran. Selesai aku kerja, belum selesai kerja aku langsung pamit. Pulang. Terus malamnya aku pulang, aku nggak tenang tuh, karena kondisi aku waktu itu aku lagi meriang, lagi panas, lagi sakit. Ternyata aku periksa ke dokter, aku tipes kan. Setelah meriang, biasanya aku tidur matiin handphone. Nah terus tiba-tiba jam 10 malam. Jam 10 malam itu adikku tuh ngasih kabar. Badanku lagi panas tinggi tuh. Lagi panas tinggi banget. Tapi aku udah feeling, ini kayaknya berita nggak benar. Kayaknya berita ini deh. Nggak tahu feeling itu, pas telepon video call, bang bapak udah nggak ada, kata gitu. Udah nggak ada. Di video call aku ngeliat. Tapi aku nggak nangis. Cuman aku, bapak. Cuman aku lihat kan pada ribet ya. Saat itu manusia juga Bibi lagi kerja juga soalnya juga kan. Enggak, itu aku udah di rumah. Itu jam 10 malam telepon. Kan aku cepat pulang. Nah, itu malam itu badanku lagi panas banget. Saat papa lagi kondisi begitu, Bibi juga sakit pada saat itu. Iya, aku sakit. Iya. Dan bapak dikabarin meninggal. Terus akhirnya udah selesai itu, aku nggak bisa tidur tuh sampai pagi. Nggak bisa tidur sampai pagi. Jam 5 pagi di video call lagi, diliatin bapakku udah di meja di ruang tamu. Dinaik. Cuman ngelihat aja, bapak. Ya Allah. Tapi aku nggak nangis. Tapi cuma ngelihat bapak. Ya Allah, maafin aku ya. Karena kan lebaran nggak bisa pulang. Pas bapak aku meninggal, aku nggak bisa pulang juga. Karena lagi pandemi, takutnya aku kenapa, Iya, entah bawa penyakit aku ke Medan kan. Terus udah itu. Terus aku nggak bisa aku di rumah aja. Terus aku ke rumah Bensu. Bensu tuh yang ini aku bisa sabar ya. Iya Bensu. Tapi aku nggak nangis. Tetap hampir mau nangis, tapi aku tahan gitu. Nah, terus tiba-tiba ada yang telepon, ada yang ngucapin, baru tuh nangis. Nangis. Ya itulah pokoknya hal yang dalam hidupku yang sangat sedih banget tuh di saat aku nggak bisa pulang, bapak meninggal. Iya. Itu nggak bisa dilupain. Iya. Wow, ini cerita Bapak. Jadi benar-benar kehilangan sosok Bapak Bensu juga, kehilangan sosok papanya pribadinya, Bapak kandungnya Bibi Noni juga ya. Nah, iya. Udah gitu
Lebaran ini juga nggak bisa pulang karena kan memang pandemi ya, memang dia nggak boleh mudik. Pikirkan ini tahun pertama ini ibu ya ibu sendiri, mama sendiri nggak ada bapak, nggak bisa pulang juga. Ya. Nah, jadi dibalik kebahagiaan, mungkin orang kata Bibi bahagia mulu, ada juga hal kesedih juga ya Bi ya, selama Ada, kerja pasti jadi seorang asisten artis, mau nggak mau tetap di luar kota jadi orang tua, ada hal yang di saat papa lagi yang tadi seperti yang meninggal nggak bisa pulang juga ke kampung, terus juga sekarang kondisinya mama sendiri juga nggak bisa nemenin mama di kampung juga karena pandemi. Cumiku tuh udah beberapa artis lah yang Siapa aja Bi yang udah pada ini? ada Ayu Ting Ting, Ayu Ting Ting, ada Ivan Gunawan, Ivan Gunawan. Syahrini sempat makan, Syahrini, Cita-Citata, wow. banyak lah. Terus, di pertanyaan dari Yuniska, Bibi Noni berapa sih gajinya? Dari Mbak Gembrot, apa reaksi Bibi Noni saat tahu kalau Bensu mau mengasuh Bertrand Peto? Apa yang bikin Kak Bibi bertahan sampai sekarang jadi asistennya keluarga Bensu?